Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan Ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tempat pemungutan suara TPS 10 di RT 4 RW 10 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Rabu pagi kemarin porak-poranda diterjang hujan deras disertai angin kencang. Proses pencoblosan pun terpaksa dihentikan sementara waktu. Dari 2.271 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Teluk Dalam Banjarmasin, 471 diantaranya bisa menggunakan hak pilih untuk mencoblos, sementara 1.800 lainnya tidak memenuhi syarat. Ada yang cukup unik dan menarik pada pelaksanaan pilkada atau pemungutan suara di beberapa TPS di Banjarmasin, yakni TPS di kolong jembatan dan petugas KPPS yang menggunakan kostum superhero. Tempat pemungutan suara TPS 10 di RT 4 RW 10 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Rabu pagi kemarin porak-poranda diterjang hujan deras disertai angin kencang. Proses pencoblosan pun terpaksa dihentikan sementara waktu. Dalam rekaman video amatir ini tampak TPS 10 di RT 4 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka sudah porak-poranda diterjang hujan deras disertai angin kencang. Fasilitas TPS seperti meja dan kursi terlihat berhamburan, bahkan tenda TPS terbawa angin dan tersangkut di atap salah satu rumah. Saat dipantau pada Rabu siang, tampak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS sedang merapikan semua fasilitas TPS yang sempat porak-poranda tersebut. Ketua KPPS TPS 10, Ahmad Firdaus mengatakan peristiwa hujan deras disertai angin kencang yang memporak-porandakan TPS ini terjadi pada sekitar pukul 10 WITA Rabu pagi di saat proses pencoblosan sedang berlangsung. Pencoblosan pun terpaksa dihentikan sementara waktu. Semua warga dan petugas KPPS langsung mengamankan diri dan logistik pilkada ke salah satu rumah warga sekitar. Kronologisnya pada saat kami melakukan pemungutan suara, yaitu pada sekitar jam 10 pagi, terjadilah angin ribut beserta hujan yang mengakibatkan tenda kami terangkat ke atas atap rumah warga. Saat kejadian itu warga saat memilih kah? Ya, betul. Pada saat memilih langsung kejadian. ya. Itu langsung dihentikan atau gimana, dipindah ke tempat lain? Langsung, kan karena ada hujan tuh Pak, jadi langsung dipindahkan ke tempat rumah Habib Husin. Berapa lagi yang pemilih waktu itu saat kejadian? Baru berapa? Itu yang sudah memilih sekitar 170 orang, sisanya 95 orang Pak. Petugas KPPS dibantu warga sekitar mencoba mendirikan kembali tenda TPS dan menyiapkan semua logistik pilkada untuk melanjutkan pencoblosan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada Rabu pagi kemarin. Saat datang ke tempat pemungutan suara TPS untuk mencoblos atau memilih gubernur dan wakil gubernur Kalsel, warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat mentaati protokol kesehatan. Mereka datang menggunakan masker dan sesuai jadwal yang telah dibagi per sesi oleh petugas KPPS, sehingga tidak terjadi kerumunan.
Sebelum mencoblos, warga mengantri dengan tertib, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan diukur suhu tubuh sebelum memasuki bilik suara. Selain itu, saat mencoblos di bilik suara, warga diminta menggunakan sarung tangan plastik yang telah disediakan. Menyediakan seperti visir, sarung tangan, tempat cuci tangan, sabun tangan, sama disinfektan dan hand sanitizer. Kalau jumlah pemilihnya ada berapa sini, Bu? Jumlah pemilihnya ada 167. Ini jam 1 sampai jam 1, tapi ini dibagi 2. Kalau Jalan Kenanga, Anggrek jam 7 sampai jam 10, Nusa Indah sampai jam 10 sampai jam 1. Saya tadi baru saja mencoblos di TPS 3 di Segemah Luar. Alhamdulillah terkait untuk penerapan protokol kesehatannya berjalan sesuai apa yang ditetapkan, sesuai prosedur. Harapannya protokol kesehatan ini bisa terus dijalankan sampai selesai, sampai proses penghitungan dan sebagainya. Terus harapannya juga kita Kalimantan Selatan dapat memimpin yang lebih baik lagi. Diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini, penularan COVID-19 klaster pilkada tidak terjadi. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Dari 2.271 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin, 471 diantaranya bisa menggunakan hak pilih untuk mencoblos, sementara 1.800 lainnya tidak memenuhi syarat. 471 warga binaan Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin yang memenuhi syarat untuk mencoblos menggunakan hak pilih mereka di 5 TPS yang dibuka oleh petugas KPPS Lapas. Satu persatu nama mereka dipanggil oleh petugas dan mereka pun memasuki bilik suara untuk mencoblos secara bergantian, serta mentaati protokol kesehatan. Kepala Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin, Porman Siregar mengatakan, dari 2.271 warga binaan, hanya 471 yang bisa mencoblos, sementara 1.800 lainnya tidak memenuhi syarat. Untuk pencoblosan pemilihan pilkada di Lapas Kelas 2 Banjarmasin cukup aman, terkendali, karena jauh-jauh hari kita sudah sosialisasi. 2 hari sebelum pilkada kita sudah sosialisasi dengan mereka. Salah satunya yang kita sampaikan dengan mereka bahwa pertanyaan kita yang saya tanyakan dengan mereka, adakah mereka dengan tekanan-tekanan dari petugas ataupun dari pihak luar? Jawaban mereka tidak ada. Terus adakah intimidasi? Tidak ada. Dari 2000 itu cuma 400 malah, kalau yang sisanya itu seperti apa? Ya, yang sisanya ya kita kan yang masih ada tahanan, ya. Terus KTP-nya tidak ada. Tapi itu kan semua sudah kita usulkan ke KPU. Salah satu warga binaan, Rizal, mengaku pilkada yang dilaksanakan di dalam lapas pada tahun ini lebih baik daripada pilpres lalu. Walaupun menurutnya ia kurang mendapatkan informasi terkait pasangan calon gubernur maupun wali kota yang akan dipilih. Jadi terkait tentang pilkada tahun ini memang dirasa masih sangat kurang ya. Karena apa? Sosialisasi, karena dimungkinkan karena masa pandemi, sosialisasi kurang untuk calon-calon yang bersangkutan. Jadi hanya diketahui daripada foto-foto yang dipasang baru tadi pagi, itu aja. Terus harapannya sih mudah-mudahan yang terpilih nantinya benar-benar amanah untuk menjalankan tugasnya di 5 tahun akan datang. Itu aja. Terus untuk cara memilih bagaimana, cara mencoblos tadi? Cara mencoblos sih tidak berubah, cuman ada tambahan mungkin dari untuk protokol kesehatan ya. Ada hand sanitizer, ada sarung tangan dan lain-lain, itu aja sih perubahannya. Setelah warga binaan selesai mencoblos, petugas KPPS Lapas melakukan penghitungan surat suara
agar selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan.